Untuk Ibu Mega, beta mau sampaikan bahwa menutupi ambisi Anda yang tetap ingin jadi Ibu Ketum, jadi jangan munafik, karena kami rakyat ini juga tahu bahwa belakangan ini PDIP adalah sejatinya Partai Dinasti Indonesia Perjuangan. Partai Anda itu tidak pernah menghormati suara rakyat. Kenapa beta bilang begitu? Karena Pak Jokowi jadi presiden yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat saja. Kalian bilang itu dikasih oleh Ibu Ketum. Saat ini PDIP terpecah menjadi dua kubu. Menurut saya membaginya ada kubu yang selalu positive thinking, tapi juga ada kubu yang selalu negative thinking. Seorang Megawati Soekarno Putri tidak ada prestasi apa-apa selama menjabat sebagai presiden di negeri ini. Ya? Sekarang dia setelah berseberangan dengan Bapak Joko Widodo selalu menyindir, merasa paling paham, merasa paling peduli dengan keadaan rakyat negeri ini. Bos, apakah benar dalam kubu Banteng sedang terpecah? Ya, betul sekali. Ada dua kelompok, di dalamnya kelompok Puan dan Prananda. Kelompok Prananda ada si Hasto, si Torus, Ardian, dan Masinton. Mereka ini sudah memalukan kandang Banteng, sedangkan kelompok Puan yang saya tahu hanya ada Bambang Pacul. Oh, baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari Partai PDI Perjuangan. Untuk video kali ini, yang pertama kita akan menyaksikan bagaimana statement atau pernyataan dari seorang warga atau seorang putra asal NTT yang juga adalah seorang konten kreator memberikan kritikan pedas terhadap Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai PDI Perjuangan karena yang selama ini sering menyudutkan mantan Presiden Joko Widodo. Mengapa putra NTT ini memberikan kritikan yang cukup pedas terhadap PDI Perjuangan? Karena menurutnya selama ini PDI Perjuangan sering menyudutkan mantan Presiden Joko Widodo, di mana Jokowi lah yang selama ini mengangkat harkat dan derajat orang NTT pada khususnya dan juga orang Indonesia Timur pada umumnya. Karena seperti kita ketahui bahwa selama kepemimpinan Presiden Jokowi kala itu seringkali Indonesia Timur yang diabaikan pembangunannya selama ini, ia sering turun langsung dan memberikan perhatian khusus, dan sangat terasa selama 10 tahun ini Indonesia Timur merasakan bagaimana kue pembangunan tersebut. Dan dalam video ini juga kita akan menyaksikan bagaimana analisa dari beberapa pihak terkait pecahnya internal Partai PDI Perjuangan yang menjadi dua kubu, yaitu kubu Hasto dan juga kubu Puan Maharani. Dan dalam video ini juga kita akan mendengarkan bersama reaksi atau pernyataan atau pendapat dari para netizen terkait partai yang berlambangkan kepala banteng ini. Seperti apa keseruan statement dari seorang putra dari NTT dan juga berbagai pihak, baik itu yang datang dari para elit politik maupun juga datangnya dari para netizen. Mari kita langsung saja ke video-videonya. Untuk Ibu Mega, beta mau sampaikan bahwa menutupi ambisi Anda yang tetap ingin jadi Ibu Ketum, jadi jangan munafik, karena kami rakyat ini juga tahu bahwa belakangan ini PDIP adalah sejatinya Partai Dinasti Indonesia Perjuangan. Partai Anda itu tidak pernah menghormati suara rakyat. Kenapa beta bilang begitu? Karena Pak Jokowi jadi presiden yang jelas-jelas dipilih oleh rakyat saja. Kalian bilang itu dikasih oleh Ibu Ketum. Lalu bagaimana mau bicara tentang kehormatan sedangkan suara rakyat saja kalian tidak hormati? Jadi stop membual. Sudah muak dengan kalian para petugas Partai Banteng. Sudah jijik dengan kalian para petugas Partai Banteng. Jadi stop tipu-tipu rakyat. Dan untuk masyarakat NTT, khususnya yang loyal pada Pak Jokowi, beta mau sampaikan bahwa Pak Jokowi sudah datang meninggikan harga diri NTT, sudah datang mengangkat kehormatan NTT, bahkan kehormatan NTT dipandang seluruh penjuru Nusantara bahkan dunia dengan terhormat. Tapi belakangan ini kehormatan Pak Jokowi dilucuti oleh Partai Banteng dengan berbagai fitnahan, dengan berbagai hinaan dan makian. Maka dari itu beta minta dengan hormat pada saudara semua agar ratakan Banteng di seluruh penjuru Flobamora demi kehormatan Pak Jokowi dan kehormatan NTT. Bos, apakah benar dalam kubu Banteng sedang terpecah? Ya, betul sekali. Ada dua kelompok, di dalamnya kelompok Puan dan Prananda.
Kelompok Prananda ada si Hasto, Sitorus, Ardian, dan Masinton. Mereka ini sudah memalukan kandang Banteng. Sedangkan kelompok Puan yang saya tahu hanya ada Bambang Pacul. Oh. Kalau menurut bos, saran yang harus diberikan kepada Partai Banteng seperti apa? Saran saya, orang-orang yang berada dalam kelompok Prananda harus dipecat. Bila perlu, Prananda dikeluarkan juga dari Banteng, karena mereka sudah merusak marwah partai tersebut. Puan dan Bambang Pacul masih dalam koridor cara-cara berpolitik mengedepankan demokrasi. Mereka santun. Beda sama kelompok Prananda, ngaku demokrasi, teriak Samsul, belimbing sayur, dan Mulyono parah sekali. Meskipun Prananda adalah putra dari Megawati, jadi tegakkan demokrasi yang sebenarnya, jangan salahkan kelompok lain terus. Tidak sadar partai sendiri di dalamnya hancur. Isunya Bambang Pacul juga keluar atau dipecat dari Banteng? Oh iya betul, isunya begitu. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan Bambang Pacul sudah benar. Karena dia tidak mau demokrasi makin hancur. Dan ketakutan Banteng sama Bambang Pacul adalah lama-lama Banteng akan dipacul terus. Hahaha, bos ngedagal lagi. Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya belum selesai. Mari kita bertaruh. Ini saya punya jaring. Kalau saudara Hasto tidak masuk dalam indikator itu, potong jaring. Potong sudah serahkan ke Pak. Tetapi manakala saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehannya yang merugikan ini, Pak Hasto bayar gue satu. Dengerin tuh Hasto. Saya berani. Pak Imam sebagai orang hukum Ditantang kadernya sendiri. kalau Pak Hasto tidak terima, monggo. Hasto menyerang secara pribadi. Iya. Yang menurutnya yang apa yang secara pribadi ini? Saya merinding. Mohon maaf dengan semua beliau-beliau yang Efek nyerang Jokowi. Jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi itu kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Lu kayak banci. Salah. Tapi Banteng juga bukan kerbau yang hanya malu ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Fakta sejarah nggak ada pembohong di dunia ini bisa bertahan. Pendusta itu bisa hebat, nggak ada. Ya, tidak ada manusia yang mencemooh, memfitnah, mengecam dan tidak berdasarkan bukti itu bisa bertahan lama. Kehancuran seorang Hasto, masa depannya kita sebentar lagi akan lihat. Soon or later, it's a matter of time. Tinggal tunggu waktu lagi, sedikit lagi, nggak terlalu lama. Hasto tumbang, PDIP akan dibawa dia hancur lebur. Jadi partai yang kocar-kacir ditinggal oleh elitnya yang pinter-pinter. Ya kalau yang bodoh masih bertahan pasti. Kenapa? Ya, bagaimana mungkin bernarasi negatif, ya, mencemooh sana, mencemooh sini, ya, tidak ada bukti, dan kemudian dia berpikir bisa bertahan lama. Dari mana? Dari mana? Anda lihat sejarah di dunia, mau di Indonesia di mana saja, tidak ada. Anda lihat ratusan tahun sampai hari ini tidak ada orang yang pembohong itu bisa bertahan. Ya, kita tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Saat ini PDIP terpecah menjadi dua kubu. Menurut saya membaginya ada kubu yang selalu positive thinking, tapi juga ada kubu yang selalu negative thinking. Penasaran siapa saja yang ada di kubu positive thinking dan yang di negative thinking? Kalau yang di positive thinking, pertama ada nama Puan Maharani. Yang kedua ada Bambang Wuryanto, akrab disapa Bambang Pacul.
Kemudian yang ketiga ada Pramono Anung yang saat ini dinyatakan menang dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Lalu yang dikatakan kubu yang selalu negatif thinking, selalu suuzon, memandang atau melihat lawan-lawan politiknya atau kubu yang lain selalu negatif. Akhirnya ingin selalu menyerang, bahkan barangkali bisa menfitnah, ya. Itu siapa saja yang ada di kubu negatif thinking di PDIP? Pertama jelas ada sekretarisnya, sekjennya PDIP, ada Hasto Kristianto. Nah, sekarang ini benar-benar menjadi bintang filmnya. Luar biasa nih Hasto, ya. Baru-baru ini juga ketemu dengan mantan kekasihnya Kaisang. Nah, ini Hasto udah mulai nih ya. Ranah asmara, ranah cinta bisa menjadi ranah politik demi menyerang. Ya, siapa lagi kalau bukan menyerang Mulyono, menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, menyerang Bobi, menyerang Kaisang. Ya, itulah sekarang ini aktor utamanya di PDIP adalah Hasto Kristianto. Memang luar biasa sekjen ini, sekjen terpanjang dalam sejarah, terlama menjabat sebagai sekjen. Ya memang ini menjadi kepercayaan dari Ibu Megawati, ya. Luar biasa nih Pak Hasto, kok bisa ya selalu mendekati Bu Mega, ya istilahnya bisa mengambil hati Ibu Mega supaya tidak diberhentikan, supaya terus bertahan menjadi sekjen. Memang keren nih ya Pak Hasto, bisa membuat hati senang Bu Mega. Ya, selalu luar biasa nih Hasto, ya. Sehingga Bu Mega selalu percaya dengan Hasto. Nah, jadi itu ya, di kubu negatif thinking pertama ada Hasto Kristianto sebagai sekjennya PDIP. Yang kedua ada siapa lagi? Ya ada Deddy Sitorus yang saat ini luar biasa ya, menjadi juru bicaranya ketika acara-acara talkshow, acara-acara podcast. Memang luar biasa ketika menyerang yang namanya Pak Jokowi, menyerang Gibran, ya luar biasa memang. Dan juga sekarang ada Hasto mudanya PDIP. Ya, siapa lagi kalau bukan Aryo Seno. Itu juga sudah mulai ikut-ikutan ya dengan Hasto Kristianto. Nah, menurut saya itu, dan perpecahan ini itu memang sudah santer sebenarnya ketika PDIP pasca kekalahan Pilpres itu bingung mau pro pemerintah ya, mau oposisi dengan Pak Prabowo atau apa ya, mungkin di tengah-tengah. Lihat saja nanti. Nah, kalau Puan Maharani, Bambang Pacul, Pramono Anung lebih memilih cara yang damai, cara yang elegan, cara yang positif. Ya, tetap kritis terhadap Pak Jokowi, tetapi sekali lagi tetap hormat terhadap Pak Jokowi, tetap tidak mau menyerang terhadap Pak Jokowi. Bahkan Bambang Pacul, jangan serang orang baik. Nah, Pak Jokowi itu termasuk orang baik. Kalau kau serang Jokowi, rugi lo, kalah lo. Dan itu terbukti 2 kali, ya, 2 kali kekalahan PDIP yang luar biasa lo. Pertama Pilpres, yaitu strateginya ya menyerang Pak Jokowi, kalah di Pilpres. Telak lagi ya, Prabowo Gibran menang dengan Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian juga di Pilkada itu juga diobrak-abrik sama Pak Jokowi. Padahal Pak Bambang Pacul sudah wanti-wanti, jangan serang Pak Jokowi, jangan serang. Malah di akhir-akhir menjelang pencoblosan, Hasto kembali bertingkah ya luar biasa menyerang Pak Jokowi yang dianggap sebagai aktor kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, termasuk juga menyerang keluarga Pak Jokowi. Luar biasa. Nah, itu akibat fatalnya PDIP harus menelan 2 kekalahan beruntun dalam Pilpres maupun Pilkada. Ya, silakan PDIP, enggak kok, masih menang. Banyak juga daerah-daerah yang masih menang, jago-jago PDIP.
Tetapi itu sebenarnya bukan menjadi kebanggaan sekali bagi PDIP. Karena apa? Daerah-daerah strategis PDIP seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, itu sebenarnya adalah kandang-kandang banteng yang harus dijaga betul. Tetapi di sana PDIP nggak bisa berbuat apa-apa. Ya karena apa? Tadi strateginya adalah selalu negatif thinking, terutama terhadap Pak Jokowi, terus menyerang Pak Jokowi. Ya bahkan saat ini Pak Jokowi sudah dipecat dari PDIP, sudah dianggap bukan bagian dari PDIP, dan tampaknya PDIP sudah akan bersih-bersih dari kader-kader PDIP yang bermain dua kaki. Katanya ada 27 kader PDIP yang bakal dipecat, tidak lagi menjadi bagian dari PDIP, termasuk ada nama Effendi Simbolon yang juga sudah dipecat dari PDIP gara-gara Effendi Simbolon itu bertemu dengan Pak Jokowi. Ya kalau bertemu dengan Pak Prabowo nggak masalah, tapi kalau sudah ketemu dengan Pak Jokowi itu bermasalah karena dianggap Pak Jokowi sudah menjadi musuh politik, lawan politik yang harus dimusnahkan. Nah itulah doktrin dari Hasto dan kawan-kawan. Nah pertanyaannya, kalau yang kubu negatif thinking itu selalu di atas, yang mungkin mendominasi, yang selalu menyuarakan, saya kok pesimis. Apakah PDIP ini akan bisa bertahan menjadi partai yang kuat, partai mayoritas? Saya malah memprediksi kalau terus menerus PDIP hanya diisi oleh gagasan-gagasan, oleh pemikiran-pemikiran, oleh narasi-narasi, opini dari Hasto dan kawan-kawan tadi yang saya sebut, PDIP sedang menuju kepada kehancurannya. Mungkin hanya menjadi partai kecil, partai yang mungkin tidak lagi diperhitungkan. Nah kecuali kalau nanti kubu yang positive thinking seperti Puan Maharani, Bambang Pacul, Pramono Anung itu cukup mewarnai di PDIP, di elit PDIP, opini-opini mereka, gagasan-gagasan mereka, itu saya yakin PDIP masih disukai oleh masyarakat. Dan yang jelas tidak banyak musuh politiknya. Kalau model Pak Hasto yang terus menyerang Pak Jokowi, ya, dan sementara dia berbaik-baik mencoba mendekat dengan Pak Prabowo, itu menurut saya itu strategi yang salah. Karena apa? Pak Prabowo, Pak Jokowi itu kayak sudah menjadi satu kesatuan, ya. Begitu kompaknya beliau berdua. Bahkan baru-baru ini Pak Jokowi gantian ke Kertanegara, berkunjung ke rumah Pak Prabowo. Luar biasa dua figur ini. Dan saya yakin ini membuat kubu Hasto dan kawan-kawan yang tadi di kubu negatif thinking semakin kejang-kejang. Semakin luar biasa panasnya. Aduh, ini Pak Prabowo ngapain sih dekat-dekat terus dengan Pak Jokowi? Ayo dong, ya segera talak tuh Pak Jokowi. Ayo dong diisolasi tuh Gibran gitu ya. Jangan dipercaya lagi menjadi wapres ya. Boleh secara administrasi menjabat wapres, tapi nggak usah dikasih wewenang, nggak usah dikasih keleluasaan ya, nggak dikasih panggung begitu ya. Tapi kita melihat sebaliknya, Mas Gibran luar biasa, selalu tampil loh, bahkan mengunjungi ke daerah-daerah yang sedang mengalami musibah, itu juga Mas Gibran. Bahkan juga memberikan bantuan-bantuan, itu juga Mas Gibran. Menghadiri acara-acara penting, itu juga Mas Gibran. Begitu percayanya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ini yang saya yakin Pak Hasto semakin panas hati luar biasa, kejang-kejang, nangis begitu ya. Sekarang juga viral ya, nangisnya Pak Hasto luar biasa, merdunya gitu ya, luar biasa. Nah karena apa? Ya tadi ini di kubunya negatif thinking melawan kubunya positive thinking, maka kita akan melihat kubu mana yang akan mendominasi, yang akhirnya bisa membawa PDIP lebih baik lagi. Apakah kubu yang positive thinking atau negatif thinking, Hasto dan kawan-kawan yang akan menguasai PDIP
Dan siap-siap saja PDIP akan menuju ke kehancurannya. Sekian dulu opini saya pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa. Aduh, Deddy Sitorus lagi. Dia bikin video tuh kalau ada bocoran rekaman Pak Jokowi, yang dimana kalau Lutfi ini nanti kepilih jadi gubernur Jawa Tengah, isinya bakal diganti tuh sama Kaisang. Bocor kemana-mana tuh rekaman. Aduh, kata gua. Gini ya, kita pakai akal sehat aja nih. Itu kan obrolan internal, kok bisa bocor? Kalaupun sekalinya bocor, itu harus dipertanyakan siapa yang menyadapnya, siapa juga yang menyebarkannya. Pasti bukan orang sembarangan. Itu jangan ditelan mentah-mentah aja. Lagian ketika nanti Ahmad Lutfi itu ditarik ke kabinet sesuai dengan rekaman suara tersebut, terus katanya mau diganti Kaisang, lah kan ada wakilnya. Seharusnya wakilnya yang menggantikannya, bukan Kaisang. Makanya jadi politisi jangan kebanyakan konspirasi. Gua nggak mau bahas ini kemarin-kemarin karena situasi panas tuh, kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Gua nggak mau membahas ini karena gua nggak mau dibilang ternak Mulyono. Dan gua juga nggak mau membela PDIP cuman karena mau dibilang anak abah. Enggak, setan, enggak. Cuman yang make sense aja. Seketika rekaman suara sekelas mantan presiden bisa bocor dan disadap, pasti bukan orang main-main yang nyadapnya dan bocorinnya. Emang penjabat kita kebanyakan teori konspirasi, pantesan hasilnya jadi perusak demokrasi. Ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS, di bawah 30. Pengurus partainya aja udah berapa? Kan ini Nah, itu kan tadi Bang Deddy Sitorus bilang bahwa ada pengurus partai. Coba dipastikan lagi ke pengurus partainya, apakah benar mereka tidak memilih Bu Risma? Atau apakah benar mereka datang ke TPS? Jangan-jangan mereka golput. Itu kan harus dipastikan lagi. Lalu bisa juga dicek di form perhitungan suara, kan seperti itu. Kira-kira benar nggak? Ini ada nih 3 orang memilih, tapi kenapa ditulis 0? Lalu apakah kertas suaranya ini dicoblos dua-duanya, dicoblos tiga-tiganya, yang jadinya menjadi suara golput? Jangan sampai kita berbicara di publik bilang ini anomali lah, tidak ada teori secara normatif maupun empiris lah, tapi kita sebagai stakeholder partai tidak memeriksa hal tersebut. Kan sangat disayangkan. Coba diperiksa dulu, dievaluasi dulu para pengurus partainya, para saksinya, dan kalau tertemu atau ditemukan bukti sudah ada 5 orang atau 1 orang bahkan yang sudah memilih di TPSA, tapi ternyata tidak dicatat, baru permasalahkan. Kan seperti itu. Itu aja sih. Jadi jangan sampai bilang nggak mungkin, tapi pada faktanya itu semua bisa terjadi. Itu aja. Terima kasih. Tapi benar Presiden Pak Jokowi pernah datang ke Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Akhirnya KPU secara resmi menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno sebagai pemenang Pilgub DKI Jakarta 1 putaran dengan kemenangan 50,07%. Artinya Marwarar kalah gitu. Padahal dia sudah berusaha maksimal nih. Pertama dengan bilang bahwa pendukung Pram itu kabur karena Anies dukung Pram, kan gitu ya. Satu. Yang kedua, dia bikin sayembara Harun Masiku 8 miliar. Yang ketiga, dia bilang mana lebih kuat, Prabowo, Jokowi atau Pram dan PD Perjuangan gitu. Sekarang terbukti, ya kan? Pertama, tidak ada tuh kabur pendukung Pramono gara-gara Anies, terbukti tetap menang. Lalu yang kedua, dibuktikan PDI Perjuangan dengan Mas Pram Rano menang 1 putaran gitu kan. Yang ketiga, saya belum mendengar Marwar Sirait menyerahkan uang 8 miliar ke KPK untuk nangkap Harun Masiku. Lah lu, berarti omen-omen dong Marwarar. Percuma. Badan aja yang gede. Sama dengan omongannya. Omong gede loh. Gua tunggu 8 miliar lu serahkan KPK, oke? Kalau enggak usah bergaya, kalah gitu, oke? Kalah menjelaskan kata lu. Emang susah kalau kalah. Muka lu kagak pernah kelihatan di TV lagi. Kasihan deh lu. Sampai jumpa, merdeka. Betul Pak Hasto. Pecat saja Pak Jokowi Pak.
karena Pak Jokowi sudah nggak sejalan lagi, Pak, dan sangat berseberangan, Pak. Ibarat kata nih, Pak Jokowi ini mau ke masjid, Bapak ini pergi orkesan, Pak. Jelas, Pak, itu sudah nggak sejalan, Pak. Beda arah, Pak. Kalau boleh diibaratkan lagi nih, Pak, PDIP ini, Pak, ibarat motor Yamaha 75, Pak. Sangat gagah, keren di zamannya, Pak. Dan Pak Jokowi nih, Pak, ibarat ya motor Ninja ZX25R lah, Pak. Ya jelas beda, Pak. Pak Jokowi ini terlalu powerful, Pak, dan susah dikejarnya, Pak. Jadi Bapak memecat Pak Jokowi dan keluarga itu sudah tepat, Pak. Bagus, Pak. Biar nanti PDIP semakin jauh, Pak, dari rakyat. Terima kasih, Pak. Mbak, bahas dong pertemuan Hasto dan mantannya Mas Kaisang. Gue tuh punya temen begini. Modelan temen gue tuh kayak gini. Jadi temen gue ya, kalau misalkan punya musuh si A dan keluarganya gitu ya, dia bakal nyari orang yang sama, yang pernah sakit hati sama si A dan keluarganya itu. Terus ketemu, saling curhat ya kan, terus bilang, gila ya, dia tuh manipulatif banget, dia tuh bla 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 bla. Terus berasa ada yang ngegongin kan kalau sama-sama sakit hati kan. Oh iya, oh gila, dia tuh pakai begitu, emang gak salah begini, ngegongin gitu ya, kayak gayung bersambut ya kan, say. Terus kalau misalkan lagi nangis ya kan, lagi sedih gitu ya, gitu. Sabar ya say, dia mah kayak begitu, sabar gitu. Terus abis itu foto bareng gitu ya kan, buat manas-manasin, lu pernah nyakitin kita nih ya, beneran ya, lo ya, damn gitu, temen gue kayak begitu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang klaimnya pejuang demokrasi, penegak demokrasi, penjaga demokrasi. Tapi faktanya mereka lah pembunuh demokrasi paling kejam. Apakah yang terjadi di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan sama dengan kejadian yang ada di kabupaten saya, Boyolali? Selama partai ini memimpin, mereka mendirikan kekuasaan yang absolut, menempatkan orang-orang mereka di dalam jabatan strategis di pemerintahan, memberikan proyek-proyek pemerintah kepada pendukung dan loyalis mereka, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan setiap kontestasi pilpres atau pilkada, mereka menggunakan kekuatan ini untuk memenangkan kontestasi. Di sini, para ASN diwajibkan untuk iuran dan memenangkan paslon dari partai mereka. Jika tidak, jika menentang, apalagi secara terang-terangan mendukung paslon lain, maka siap-siap untuk ASN akan dimutasi ke daerah yang paling pelosok jauh dari rumahnya. Dan untuk para TKS dan honorer, siap-siap tidak akan diperpanjang kontraknya dan akan dirumahkan. Itulah yang terjadi selama 15 tahun di Boyolali. Intimidasi semacam ini yang mereka tebarkan selama belasan tahun, sehingga banyak dari kami yang tidak berani untuk speak up. Mau minta tolong ke siapa? Karena yang seharusnya menolong kami sudah dalam kuasa mereka. Dan apakah ini yang terjadi juga di Muratara, Sumatera Selatan yang dialami oleh Mbak Gita dan teman-temannya di sana? Demokrasi. Justru merekalah yang mematikan demokrasi. Ketika orang kecil yang hanya ingin menggunakan hak pilihnya dengan memilih paslon yang dia inginkan, tapi harus bertaruh pekerjaan. PDIP katanya partainya wong cilik, tetapi nyatanya tidak berpihak kepada wong cilik, justru menindas kaum-kaum wong cilik. Seorang Megawati Soekarno Putri tidak ada prestasi apa-apa selama menjabat sebagai presiden di negeri ini. Ya. Sekarang dia setelah berseberangan dengan Bapak Joko Widodo selalu menyindir, merasa paling paham, merasa paling peduli dengan keadaan rakyat negeri ini. Ya. Padahal dia hanya memikirkan kebesaran partainya. Dia hanya memikirkan kepentingan partainya. Lebih tidak ada. Itulah Megawati, seorang mantan presiden. Ya. Mereka yang mengatasnamakan pemerhati politik yang merasa peduli dengan rakyat negeri ini, tapi tidak pernah berbuat apa-apa untuk rakyat negeri ini. Mau 1000 Jokowi turun, orang Jakarta beda bro, gak gentar sekalipun. Ah masa
Yang bener, hanya satu Jokowi saja kalian takutin walaupun Pak Jokowi sudah purna tugas. Hanya satu Jokowi saja membuat partai Banteng ketar-ketir. Hanya satu Jokowi saja membuat anak Abah dan Ahokers bersatu untuk melawan RK yang didukung satu Jokowi. Aduh, Banteng lagi. Kali ini pendukungnya Banteng. Lucu banget. Nih orang nih udah sering banget mention gua di setiap postingan orang gitu ya. Kali ini ada postingan angka golput di Pilgub Sumatera Utara capai 50,68%. Terus yang namanya King Batak ini nge-mention gua begini, kalau golput 50,68%, ya masa Bobi bisa dapat 62% suara? Suara apa tuh? Suara Hasto, King, suara Hasto. Aduh King Batak, masa kayak gini aja lu gak ngerti sih? Hah? Ya udah, nih ya, warga Jawa Tengah, pendukungnya Ahmad Lutfi, gue jelasin biar lu besok-besok gak malu ya. Gue kasih contoh aja, DPT yang ada di Sumatera Utara itu 1 juta, biar kita gampang hitungnya. Nah, dari 1 juta itu ada 50,68% yang golput. Berarti ada 506.800 orang yang golput. Kita kurangin dulu, dari 1 juta kita kurangin yang golput. Jadinya 493.200 orang. Nah, dari orang-orang yang nyoblos ini, Bobi mendapatkan 62% suara. Jadi, Bobi mendapatkan 305.784 suara. Dihitungnya 62% dari orang yang milih. Paham nggak King Batak? Ngerti ya King Batak? Kata gua, buruan lu take down postingan lu sekarang ya. Maksud lu mau ngetawain gitu, tapi nanti yang ada lu yang malu sendiri karena lu yang diketawain se-Indonesia Raya. Buruan lu take down. Pram Rano menang 1 putaran, Jakarta jadi kandang Banteng dong nih. Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah provinsi daerah khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. Pasangan calon nomor 1 1.718.160. Pasangan calon nomor urut 3 2.183.239. Selamat Pramono Rano menang 1 putaran. Hasil rekapitulasi dari KPUD DKI Jakarta. Wih, ngeri kali, kandang Banteng dong nih. Walaupun di provinsi lain Banteng banyak kalah-kalah ya kan, tapi di Jakarta boleh tahan lah. Mas Pramono dan Bang Rano Karno udah bisa lah healing kayak kita nih, lagi healing ya kan. Ke pantai lah dulu ya kan, buang suntuk ya kan, jangan pusing-pusing kali. Kan hasil rekapitulasinya udah menang, healing lah sedikit ya kan, jangan serius-serius banget ya kan. Walaupun kita nggak tahu ya nanti akan ada gugatan MK apa tidak tuh. Tapi harapanku kalaupun memang nanti Mas Pram dan Bang Rano Karno benar-benar ya jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta ya, mudah-mudahan harapan kita semua Bang Rano Karno dan Mas Pram bisa independen, tidak disetir-setir oleh ketum dan bisa memajukan Jakarta dengan independen, tidak diintervensi dan menjadi petugas partai. Terima kasih. Beberapa hari ini berseliweran postingan-postingan tentang beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang partai PDIP. Yuk kita baca pertanyaannya. Pertanyaan pertama, siapa jelang Pilpres ubah undang-undang syarat capres hanya SMA? Pertanyaan kedua, siapa jelang Pilpres ubah aturan kesehatan fisik sehingga Gus Dur nggak bisa nyapres 2004? Pertanyaan ketiga, siapa yang ubah presidensial threshold 20% jelang 2009 agar SBY tak bisa nyapres? Pertanyaan keempat, siapa yang inisiator sistem pemilu tertutup ke MK? Pertanyaan kelima, siapa bangun negara dalam negara dengan sistem presiden adalah petugas partai? Pertanyaan keenam, siapa yang menarik lembaga-lembaga intelijen sebagai Polri dan birokrasi ke politik? Tak tambah lagi pertanyaan ketujuh, siapa yang memisahkan antara TNI dan Polri? Pertanyaan kedelapan, siapa yang tidak mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi yang di Indonesia saat ini? Silahkan dijawab. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, masih terkait dengan Partai PD Perjuangan ya.
dan juga begitu banyak video yang kita sudah saksikan dan begitu banyak statement yang sudah diungkapkan oleh para netizen. Selanjutnya kepada para sahabat sekalian yang mungkin setelah menyaksikan video ini dan ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.